tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin wal hadirat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu Pekanbaru, ataupun yang mendengarkan melalui Radio Rabbani 91,1 FM, serta yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita kembali bersua di tempat yang mudah-mudahan penuh dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang paling dicintai Allah. Ahabul biqa'i ilallahil masajid, tempat-tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid. Di majlis yang juga sangat dicintai Allah, yang datang kepadanya termasuk fisabilillah. Mudah-mudahan kita datang dengan niat yang ikhlas, kemudian dijadikan Allah sebagai tanda syukur kita kepadanya atas nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat hidayah. Semoga semakin terasa nikmat hendaknya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari yang dimuliakan Allah, semoga selawat kita senantiasa pula menghiasi majelis-majelis kita kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, para keluarganya, istri, anak-anak, serta para zuriat keturunannya, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang mengikuti setia di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sampai hari berbangkit nanti. Kaum muslimin dan muslimat, kita juga berdoa untuk diri kita, orang-orang tua kita, ayah mak kita, saudara mara, karib kerabat, para guru, para ustadz, ustazah, para buya, umi, kiai, nyai, serta masyayikh yang telah memberikan kita bagian dari warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan yang masih hidup Allah bimbing dengan hidayah dan taufiknya, dan yang sudah meninggal semoga Allah berikan ampunan, Allah limpahkan rahmat, serta dilapangkan kuburannya dalam kenikmatan, dan semoga doa kita juga diizinkan Allah membantu mereka, amin ya rabbal alamin. Khususnya imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, yang pada pagi ini kita mengemis ilmu kepadanya. Dia kaya, kita miskin. Semoga, dan ini sebaik-baik mengemis, itu mengemis ilmu. Masih dalam babu babus salah alladhi dallal kitabu fardis salah alladhi dallal kitabu thumma sunnah ala man tazulu anhu bil uzur. Bab kewajiban salat yang Al-Quran kemudian sunnah menunjukkan hilang kewajibannya bagi sesiapa karena ada uzur. Nah, terakhir tentang masalah pergantian kiblat, yaitu orang yang melakukan atau mendirikan salat di saat kiblat diarahkan ke Baitul Maqdis, sesungguhnya dia setelah berbuat taat pada saat itu dengan menghadap Baitul Maqdis. Jadi tidak ada yang sia-sia karena perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kaedahnya bahwa apapun yang diperintahkan Allah tidak ada yang sia-sia. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Jadi apapun yang diperintahkan Allah tidak ada yang sia-sia. Sehingga masuk dalam banyak bab dalam masalah hukum dan masalah fikih. Misalnya ketika berbicara tentang orang yang tidak mendapatkan kain ihram. Kain
maka boleh memakai pakaian biasa. Nah, ikhtilaf ulama apakah wajib digunting, karena dia berjahit tuh, bentuk tubuh kan, atau apa namanya, seperti pakaian biasa. Apakah mesti diungkai atau tidak? Tahu diungkai, Pak? Nah, iyalah, diurai arti dengan digunting atau tidak. Sebagian mengatakan tidak, sebab itu termasuk perbuatan sia-sia, menyia-nyiakan harta kan. Sebab kalau udah digunting nanti tidak pakaian lagi. Sebagian mengatakan tidak, tidak ada la tadhi' au la idha'ata fima amara Allah. Tidak ada pekerjaan sia-sia selama itu perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Ya kan, lebih dahsyatnya tonton tahu kisah Nabi Musa dengan Nabi Khadir kan? Nabi Musa dengan Nabi Khadir ini luar biasa pekerjaannya, membinasakan semua kan. Coba kapal dilobangi, ini berakibat orang karam, ya tak? Rugi luar biasa itu. Kapal berapa harga sekarang Pak ini? Nggak tahu ya, ya tahu lah, sama kita, alhamdulillah nggak punya kapal pun. Baik, kemudian lebih dahsyat lagi, anak kecil dibunuhnya. Ini pidana berat ini kan, tapi karena dia perintah Allah, karena dia perintah Allah maka dia tidak sia-sia. Tapi bapak jangan buat, tidak ada perintah Allah. Jangan klaim-klaim pula mimpi nanti ketemu Nabi kan, anak kamu banyak sekali katanya. Jadi jangan bapak, kalau mimpi seperti itu nanti harus ditimbang dengan syariat, harus ditimbang dengan syariat. Bila perintahnya sesuai dengan apa syariat, tidak apa-apa lah, istiqnas namanya, bukan menjadikannya dalil. Tapi kalau bertentangan, ya jangan pikir sendiri pula, kira-kira bertentangan atau tidak. Itu kira-kira rasa-rasa tuh Pak. Nah, juga tanya nanti ke ulama. Jelas? Gimana tahu mimpi-mimpi pula nanti kan? Kan orang banyak berdasarkan mimpi sekarang, masya Allah. Mimpi Abu Lahab pun masuk kadang. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Baik, kita lanjutkan. Jadi tidak ada yang diperintahkan Allah yang sia-sia. Asal itu perintah Allah, kita dalam keadaan taat. Bila nanti berubah perintah itu, dan ini di zaman kita kan tidak, di zaman sahabat dulu kan begitu, di saat wahyu masih turun, awalnya tak boleh ziarah kubur, iya kan? Tiba-tiba disuruh ziarah kubur. Kenapa tidak diboleh di awal-awal orang masih banyak terpengaruh oleh keramat-keramat, ya, karena dulu banyak orang disesatkan karena mengeramatkan tadi, ya, sehingga berkeyakinan kuburan-kuburan itu minimal, ya, minimal dengan berdoa kepada Allah di samping kubur lebih mustajab. Ini walaupun tidak sampai syirik, tapi jalan menuju syirik, bid'ah, tapi mungkin hasanah bagi sebagian. Ya, kalau kita enggak, yang namanya seluruh bid'ah, ya tonton bid'ah sesat semua, itu masalahnya. Nah, yang kita semua si bid'ah sesat sekalipun hasanah. Ya, memang keras kajian bapak ini. Nah, ada bid'ah yang
hasanah, kan ada bilang kita ada bid'ah hasanah, bahkan bid'ah yang wajib. Apa contohnya? Ini ya, ini bid'ah wajib sekarang nih, bid'ah yang wajib. Terus kenapa Pak bilang dalalah semuanya? Berubah ya? Ini sunnah ya, Masya Allah. Ada dasarnya? Ada. Apa dasarnya? Teror dia nih kan, mana dalil yang mengharamkan? Ya, tanya mana dalil yang mengharamkan. Ya, kalau ada yang melarang masalah duniawi, tanya dia apa dalil yang mengharamkan. Mana tahu kan, karena dia tidak suka nasi luwet namanya, dia bilang ini haram nih katanya. Pak, jangan sembarang, apa dalil yang mengharamkan? Tapi kalau masalah agama, jangan dalil yang membolehkan, larang, tanyakan apa dalil yang membolehkan, karena hukum asalnya beribadah itu dilarang kecuali ada dalilnya. Kan nanti balik, mana dalil yang melarang katanya? Tidak ada zaman Nabi apa pun dilarang. Ya, tidak adanya di zaman Nabi sudah cukup itu, bahwa itu dilarang dalam beragama. Baik, jelas Pak? Sudah jelas, selesai kita lah. Baik. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, qala wal istidlalu bil kitabi fi salatil khawfi. Kemarin kan disinggung tentang tidak gugur kecuali orang yang salat dalam keadaan musafir atau dalam keadaan perang khauf. Nah, sekarang dia sebutkan qala wal istidlalu bil kitabi fi salatil khawfi qaulullah ta'ala, yaitu mengambil dalil dari Al-Quran, Alkitab dalam masalah salatul khauf adalah dengan firman Allah, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Salat khauf itu salat dalam keadaan takut, pada umumnya adalah keadaan perang. Berarti perang itu menakutkan atau tidak? Iya kan, makanya jangan bercita-cita berperang. Jadi kita rumusnya, kata Nabi, jangan bercita-cita bertemu musuh, tapi kalau ketemu usahakan damainya. Jangan lari. Kalau ketemu tak boleh lari, nanti akan ada karena lari dari medan perang itu dosa yang tak terampuni, dosa besar itu. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Allah sangat marah dengan orang yang lari dari peperangan, kecuali nanti ada hal-hal tertentu yang dikecualikan. Nah, jadi dalam keadaan takut, fa in khiftum farijalan aw rukbana, bila kalian dalam keadaan takut, farijalan, maka salat berkaki. Apa maksud berkaki? Sambil berjalan, karena kaki untuk berjalan. Au rukbana, atau dalam keadaan berkendaraan. Takdirnya fasallu rijalan au rukbana. Jika kalian takut, maka salatlah dalam keadaan berjalan atau dalam keadaan berkendaraan. Jadi salat khauf itu boleh dilakukan sambil berkejaran dan boleh sambil naik kuda. Gimana cara salatnya? Khusyuk nak kira-kira? Makanya khusyuk, indah ya Pak, subhanallah. Makanya khusyuk itu bukan definisi tidak tahu apa yang di sekitar, Pak. Makanya kalau ada yang definisikan khusyuk tidak tahu apa yang di sekitar, keliru. Ya, tidak banyak yang bisa khusyuk kalau begitu. Ya, hanya khawas saja yang, ya kan, memang ada sebagian diriwayatkan dari sebagian ulama atau sebagian aulia, mereka salat runtuh masjid enggak tahu dia. Ya karena tidak menimpa dia memang. Nah, kadang tidak menimpa, sopat menimpa enggak tahu juga ya. Nah, jadi runtuh di bagian belakang masjid itu dia enggak tahu. Tetap aja dia salat. Enggak tahu sama sekali. Tapi awak kan tidak bisa, Pak ya? Bisa, Pak ya? Ya. Rada-rada sulit ya. Nah, sulit. Oh, tapi mungkin ada yang bisa, tapi itu bukan syarat. Nah, ada kisahnya seorang imam di masjid di Sudan, pas sedang salat turun ular besar dari atap masjid. Nah,
dilihat dibacanya ayat tentang waktu sihir melihat ular itu kan apa ayatnya Pak? Hah? Panggil ayatnya coba. Nah, jadi akhirnya dia lari gitu. Awalnya dicoba-cobanya untuk tidak lari, akhirnya lari imamnya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, walaysa limusallil maktuba ay yusalli rakiban illa fi khauf. Tidaklah boleh orang yang salat wajib dalam keadaan naik kendaraan. Tidak boleh, walaysa limusallil maktubah, tidak boleh bagi orang yang salat wajib ayyusalliya, mendirikannya rakiban, dalam keadaan berkendaraan. Karena berkendaraan ya, apalagi masa dulu naik kuda, naik bagal, naik bagal ledai, naik onta, gimana cara rukuknya, gimana sujudnya? Illa fi khauf, kecuali dalam keadaan takut, yarhamukallah. Walam dalam keadaan takut. Nah, walam yazkurillah ayyatawajjahal qiblah. Allah tidak sebut lagi mesti menghadap kiblat. Berarti orang takut boleh salat di atas kendaraan, berarti kewajiban rukuk sujudnya seperti normal kan gugur tuh, ya kan? Ya, rukuk sujudnya bisa dengan kedipan mata, bisa dengan merunduk dan sebagainya. Berarti kan banyak rukun yang terhilang. Sedekap bisa? Naik kuda sambil sedekap? Ini terbayang naik bus tadi, naik pesawat. Iya, nah. Ini sekarang kondisinya dalam keadaan naik kuda, naik onta, naik keledai. Nah, bisa saja kalau dalam keadaan, bukan dalam keadaan takut bisa, tapi dalam keadaan perang ceritanya. Dalam keadaan perang, walaupun naik tank wajah, tidak bisa juga sedekap. Iya kan, naik pesawat, masa sedekap? Naikkan tombol sih. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian tidak mesti menghadap kiblat, karena musuh tidak bisa kita atur. Kalian di arah kiblat, tidak mungkin. Musuh itu datangnya menurut yang mereka inginkan, bukan seperti yang kita inginkan, ya kan? Kecuali kita atur musuh harus datang dari arah kiblat semua, enggak. Musuh ada yang dari arah kiblat, ada yang belakang kiblat. Jadi tergantung kondisi. Walam yazkurillahu ayatawajjal kiblah. Allah dalam ayat tidak menyebutkan mengarah ke kiblat. Berarti juga tidak wajib mengarah kiblat di situ. Wa rawa Ibnu Umar. Ini kan tadi Al-Qur'an menunjukkan bahwasanya gugur kewajiban menghadap kiblat. Gugur kewajiban salat di atas permukaan tanah atau permukaan bumi. Dan di dalam judul bab kan kemudian sunnah juga menuatkan itu. Kemudian sunnah juga menyebutkan hal tersebut. Wa rawa Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat al-khawfi, salat dalam keadaan takut. Faqala fi riwayatihi, lalu beliau sebutkan dalam riwayatnya tadi dari Nabi SAW, fa in kana khaufun ashadda min zalik, bila khauf itu lebih dahsyat lagi, kan ada khauf artinya belum sedang berkecamuk kan, baru istilahnya kita sudah tahu musuh dari arah situ, tapi belum dalam keadaan perang berkecamuk, jelas. Berarti khaufnya masih ringan, kita masih bisa menghadap kiblat atau masih bisa dalam keadaan sholat di atas tanah atau sholat di kondisi normal. Tapi kita mungkin saja bergantian sholatnya, karena ada 16 bentuk sholat khauf yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Berarti saking banyak kondisi perang itu yang tidak sama, sampai 16 cara sholat khauf yang diriwayatkan. Nah, fa in kana khaufun ashadda min dzalik, atau boleh asyaddu min dzalik, bila khaufnya lebih dahsyat daripada itu. Dari gambaran yang pertama tadi, sallu rijalan, mereka boleh salat dalam keadaan berjalan.
wa rukbanan, dalam keadaan berkendaraan. Jadi tidak mesti turun lagi. Ya, kalau khaufnya hanya sekedar yang naik kuda turun, ya, yang sedang berjalan berhenti. Tapi keadaannya sekarang tidak, sedang perang berkecamuk, waktu tidak ada, maka mereka sallau rijalan wa rukbanan, mereka yang berjalan, pasukan jalan kaki apa namanya, kavaleri yang pakai kendaraannya, yang berkuda dan kavaleri. Kalau yang di jalan infanteri. Masya Allah, saya jadi tahu juga istilahnya ini. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, pasukan infanteri berjalan, yang pasukan kavalerinya naik kendaraan. Yang di pesawat apa namanya, kadrun itu bagus lah. Apa ulang lagi sih? Skadron ya, Masya Allah, jazakallah khairan. Ini istilah saya juga tidak begitu paham loh. Dulu TSD apalnya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi yang di pesawat, sholat di pesawatnya dalam kondisi takut atau dalam kondisi yang sangat perang sedang berkecamuk. Mustaqbilil qiblati wa ghaira mustaqbiliha, boleh dalam keadaan menghadap kiblat atau dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Ini kaum muslimin dan muslimat, begitu pemurahnya Allah pada kita. Ya, makanya tidak ada uzur bagi kita dalam keadaan apapun. Salat tidak bisa ditinggalkan. Karena yang pertama, kalau ibaratnya pulang kampung, ya, orang pulang kampung, nanti yang pertama dibuka kopernya, dibuka bawaannya adalah, yang ditanya itu, mana salat anda? Awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamati as-salah. Yang pertama dihisab terhadap seorang hamba itu salatnya. Kalau sudah salatnya bagus, ya, pertanyaan pembawaan pertama itu sudah membuat ridha, ya. Ya, kalau kita merantau, siapa yang pertama bongkar apa kita? Bawaan kita. Kok pada bingung jawabnya? Mak atau istri? Ya, lupanya. Istri ya, Masya Allah. Kalau seandainya dia ridha dengan yang pertama dia pesan, insya Allah yang lain-lain itu aman dah. Tapi sempat kecewa, tidak macam ini yang kusuruh doh bang, katanya kan. Yang lain tak bisa dipengganti dah. Ya. Nah, kalau mak yang misalnya kami yang masih muda-muda nih kan, mak masih kan, ya, mungkin mak yang buka dulu. Kalau dia dapat yang dia cari, alhamdulillah. Yang lain dia tidak peduli lagi tuh. Nah, dah diterima. Ini bagus mak, pokoknya semua yang kau bawa bagus. Cuman kalau yang pertama mengecewakan, tidak mendengar telinga kau tuh, katanya kan. Sudah dipesankan begini itu yang kau lakukan. Jadi Nabi mengibaratkan seperti itu. Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama dihisab pada hari kiamat itu adalah salat. Bila diterima yang lain, bila ditolak yang lain. La haula wala quwwata illa billah. Oleh sebab itu, maka dalam keadaan apapun Allah tidak biarkan kita tanpa salat. Nah, tanpa salat. Dan saking pemurahnya pula, bila sempat kita dulu meninggalkan salat, coba bayangkan kalau antum qada, dan qada nanti menyulitkan, ya. Kalau sempat antum pakai mazhab mengqada salat, anda tinggal 15 tahun tidak salat, kali 365 kali 5, belum lagi sunatnya kali 12. Coba 365 kali 15 kali 5, berapa jumlahnya antum salat? Jadi setiap selesai salat fardu berjamaah, antum berdiri lagi salat 4 kali. Itu selama 15 tahun antum ulang-ulang begitu. Mencurigakan enggak? Ini Ustaz Dasman alirannya lain. Selesai salat selalu ulangnya salat kita, enggak sah salat kita kali gitu kan? Oleh sebab itu, maka Allah tidak mewajibkan kita mengqada salat yang telah lalu puasa kenapa? Tidak usah ditanya. Aisyah dulu tanya oleh seorang perempuan sahabat, ya, apa masalahnya ibunda?
wanita itu kalau haid dan nifas puasa diqada, salat tidak diqada. Kamu ni orang khawarij ya katanya. Gitu katanya. Kami tidak pernah banyak tanya kayak gitu ke Nabi SAW. Itu sudah ketentuan Allah. Nanti percaya aja lah sama ketentuan Allah Tabaraka Ta'ala. Masya Allah. Enak beragama zaman sahabat ya. Kalau kita semua tanya dalil marah pula dia. Nah, kalau tanya tidak ada dalilnya, tepat tidak dalilnya, marah juga. Allah musta'an. Dulu tidak. Kalau sudah Nabi, tidak usah tanya lagi. Pasti benar. Kecuali bagaimana, apa benar pemahaman saya terhadapnya atau tidak. Tapi kalau sudah paham, kan paham dia. Salat diqada atau tidak? Tidak. Puasa diqada? Iya. Kan dah paham tu kan? Bila tertinggal salat, tidak usah pikirkan diqada. Ya. Kalau yang setelah lalu-lalu itu. Dan bila puasa tertinggal, qada. Sudah maklum di antara kaum muslimin semuanya. Ya kan? Oleh sebab itu, tidak usah nanya-nanya lagi. Tidak usah nanya-nanya lagi. Memang ada sebagian ulama yang membolehkan qada, tapi dalilnya tidak kuat dalam masalah ini dan tidak sekarang masa untuk membentangkannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi boleh menghadap kiblat dan boleh tidak menghadap kiblat. Padahal kalau dalam kondisi normal menghadap kiblat rukun, ya kan? Ya, rukun, sujud rukun. Bahkan bila sujud kita tidak di atas 7 anggota, sah sujud? Ya tidak. Bila sujud kita dalam kondisi tidak lurus, ya seperti begini kan, tiang hampir tumbang itu, bukan begini, maka bisa saja rukuknya tidak sah. Jelas? Tapi dalam kondisi tertentu semua ini kita tinggalkan. Siapa yang suruh? Allah Tabaraka Ta'ala. Karena apa? Allah tak ingin kita dalam keadaan sempit sebagaimanapun, tidak menginginkan kita rugi dalam masalah salat ini. Karena nanti akan ditanya pertama kali adalah salat. Jadi rupanya tidak ada, kalau masalah ini tidak ada alasan. Ibaratnya kalau belum dapat jangan pulang dulu. Itulah ibaratnya kan. Kalau belum dapat jangan pulang. Ya ibaratnya pesannya itu, ibaratnya ini, kalau belum dapat yang dipesankan ini jangan pulang. Abang jangan pulang sebab tidak buka kolang pintu nanti katanya, atau kolang kunci. Ya, soalnya ada banyak yang lupa bahasa-bahasa ni. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Wa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nafilata fi as-safari ala rahilati aina tawajjahat bih. Dan di salat sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika musafir salat di atas kenderaannya. Berarti ada rukhsah salat sunat di atas kenderaannya, aina tawajjahat bihi, ke arah manapun menghadap. Berarti juga gugur menghadap kiblat dalam salat sunat di saat musafir. Nah, dalam perjalanan. Nah, bapak kan naik haji atau pergi umrah, mau salat witir misalnya, jangan bilang sama kaptennya, kapten pesawat balik dulu ya, saya nak salat 5 menit, balik dulu ke arah Jakarta, bisa? Nah, kalau pas sedang berangkat ke Mekah mungkinlah bapak menghadap kiblat karena pesawat menuju ke arah Mekah ya, paling miring sedikit ya, sekitar 25 derajat miring ke kiri. Tapi kalau bapak sedang menuju Medan, menuju Batam, nah terus mau sholat sunat, wah aduh gimana nih Pak ya kiblat, akhirnya disogok kapten pesawatnya kan, nah, ya Pak minta 2 menit jadilah menghadap lagi ke Ka'bah. 2 menit pesawat berapa lah? 2 menit pesawat berapa jauhnya? Apa? Iya 2 menit. Kalau kecepatannya 1.500 km per jam, ambil 2 menit. 2 menit dari 60. Berapa persen? Payang hitungnya. Payang hitungnya. Ya, waktu dulu tidak dapat juga jawabannya Pak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jauh itu puluhan kilo. Ada itu kaum muslimin dan muslimat, maka salatlah kemanapun menghadap. Karena ada rukhsahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafidha dzalika anhu Jabir bin Abdullah wa Anas ibn Malik wa ghairuhuma. Yaitu
Nabi salat di atas kendaraan sunat, ya, dan salat sunat di atas kendaraan dalam perjalanan diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, Anas ibn Malik dan selain keduanya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh hadis Jabir akan diriwayatkan oleh imam sendiri, kemudian hadis Anas dalam riwayat Imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai. Dan di antara yang meriwayatkan juga Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu seperti diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Muslim, At-Tirmizi. Dan dalam bab ini banyak sekali hadis yang menyebutkan Nabi salat sunat di atas kendaraannya menghadap ke arah berjalannya kendaraan itu. Wa kana la yusalli al-maktubata musafiran illa bil ardi mutawajjihan al-qiblah. Nah, tapi kalau salat wajib di atas ketika musafir, beliau tak pernah salat di atas kendaraannya. Ini kita dah selesai khauf, dah selesai perang, dah selesai ya, dalam keadaan takut. Dikiaskan pula khauf itu misalnya orang yang karena takut binatang buas. Mana tahu tuan-tuan sedang melintas di Paris Dakar kan? Tahu Paris Dakar? Tak tahu ya. Di belantara Afrika kan banyak singa-singa di situ ya. Terus bapak naik onta pula tuh. Jangan berani-beranikan turun. Iya mak, kecuali bapak punya penjinaknya kan. Mana tahu bapak penjinak Cina maksud. Ingat, dapat istri yang garang tapi bapak sabar. Insyaallah singa jinak itu. Dapat istri masih ingat kisahnya kan? Istri garang singa jinak, tapi pas istri jinak singa kembali garang. Pilih yang mana? Pilih singa yang garang istri jinak, atau istri garang singa garang? Tetap istri yang garang. Suka istri yang garang. Subhanallah, ini orang tua ini tidak terlalu terasa baginya. Nah, jadi kalau bisa biarlah istri aja yang jinak, biar singa garang. Nah, ketika melintas dalam keadaan seperti itu, atau pas musim, kalau dulu bahasa kampung kami musim longang, atau musim longang, ya musim sepi, artinya kadang-kadang karena harimau mungkin sedang memangsa berkeliaran, sehingga kita tidak bisa keluar gitu. Nah, bapak ada hajat di luar, masuk atau sholat. Jangan sholat di situ dulu ya, jamak sajalah ya, jamak nanti. Karena apa? Karena dikhawatirkan apalagi kalau memang sudah terlihat gitu. Sudah terlihat ini, makanya masuk dalam bab khauf. Andainya habis waktu, tidak sempat kita turun, maka dikiaskan kepada salat khauf yang tadi. Wallahu taala alam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, wa kana la yusalli al-maktubata musafiran illa bil ardi mutawajjihan al-qiblah. Ternyata dia salat wajib tidak bisa naik sampai dari kendaraan. Beliau tidak pernah salat kecuali turun dari kendaraannya dan menghadap kiblat. Jadi ternyata di keadaan musafir, salat sunat berbeda dengan salat wajib. Sunat berbeda dengan salat wajib, karena sunat asalnya kan gugur dari kita. Ya, Nabi SAW dalam musafir itu tidak salat sunat, kecuali yang diriwayatkan yang tak pernah ditinggalkannya adalah salat sunat sebelum subuh dan salat sunat witir. Ya, salat sunat sebelum subuh dan salat witir itu yang tak tinggal. Nah, wallahu taala alam. Jadi beliau salat sunatnya di atas kendaraan, tapi di dalam salat wajib beliau turun dari kendaraan. Berarti ada beza antara salat khauf dengan salat musafir. Walaupun khauf itu kadang-kadang dalam keadaan musafir, ternyata hukumnya dibedakan oleh Allah SWT. Karena apa? Allah Maha tahu kesanggupan kita. Makanya wa kana la yusalli al-maktubata musafiran illa bil ardi mutawajjihan al-qiblah. Nabi tak pernah salat fardu dalam keadaan musafir kecuali turun dari kendaraannya dan menghadap kiblat. Jadi kok bisa dibedakan? Tidak usah tanya-tanya banyak lah Pak. Ya, nanti kena marah sama Ummul Mukminin
Isa, kamu ini orang Khawarij, haruriyatun anti, katanya kan. Yang paham atau tidak? Paham. Ya, kalau sudah paham. Nah, kalau perlu di salat sunat nanti dalam kendaraan, tidak sempat di tanah atau tidak sempat di masjid, tidak sempat di musalla, maka salatlah di atas kendaraan. Maka jangan dipaksakan juga nanti pesawat nak berangkat, kita nak salat sunat witir pula kan, pesawat mau berangkat, tidak salat di atas pesawat. Tapi kalau memang waktunya pesawat delay 1,5 jam misalnya, ya sempatlah. Kan kadang-kadang pernah di delay, Masya Allah, saya pengalaman juga Pak. Jadi awalnya pernah sekali pakaian saya semua tak ada yang dibawa dalam tentengan karena mau bawa buku Pak. Karena dulu tidak ada dibatasi nih pesawat tuh, sekarang kan dibatasi 7 kilo ya. Kalau dulu kita angkat kadang sampai 40 kilo bawa buku, karena payah bawanya di sana, tidak ada kontainer dulu, mahal. Belakangan aja, memang di angkatan kami lah dulu yang merintis ada kontainer itu. Tapi kalau kamu mungkin dah lupa sejarah itu kan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jadi tentengan kadang lebih banyak dari bagasi beratnya. Bagasi 45, tentengan 55 kadang. Jadi pas di delay 8 jam, pertama delay 3 jam, habis itu delay lagi 2 jam, habis itu delay lagi 5 jam. Awak baju tidak bawa, bayangkanlah tuh bajunya seperti apa, jubahnya, Allah musta'an. Baik kaum muslimin dan muslimat, artinya kalau sempat di delay, misalnya kita masih sempat sholat di bawah, itu maksud saya tadi. Tapi kalau tidak, maka salat fardu saja yang ini kan. Nah, sekarang permasalahannya, bagaimana dengan orang salat fardu dalam kondisi perjalanan sekarang, pesawat kan? Nak turun pula ke bumi macam mana boleh kan? Nah, nak salat ya di masjid tak ada pula. Karena pesawat tak bisa kita bilang mampir dulu Pak ke musalla gitu kan, tak ada cerita. Nah, ya, jadi memang boleh tak salat dalam keadaan tadi, dalam keadaan di bangku masing-masing. Maka para ulama sekarang kontemporer memfatwakan itu dibolehkan, karena tidak mungkin 450 orang gimana nak salat di mana bukan masih ada ruang kecil saja yang muat dua orang. Kalau salat misalnya dua orang sekali salat, menghabiskan, karena dia jamak kan 2 menit tambah 2 4 kan, kalau 2 orang baru 4 menit baru 2 orang. Itu kadang-kadang ada pula yang tidak bisa 4 menit Pak. Ya lupa dia bahwa orang juga mau salat, dibaca pula dibaca pula surat Al-A'raf kan. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, 4 menit 400 bagi 4 menit berapa menit jadinya Pak? 400 bagi 4 ya 100. Memang sudah lupa matematik nampaknya. Nah, 100 menit itu lama sekali. Belum lagi ini mungkin merusak sistem navigasi atau mengganggu sistem navigasi, dan itu para awaknya yang lebih tahu ya. Soalnya pernah kosong di pesawat, banyak kosongnya, saya mau pindah tidak diizinkan. Alasannya apa? Merusak sistem navigasi. Saya tidak paham juga, karena dia pemilik rumahnya, ya kita patuh aja kan ya. Kalau pindah Bapak di sana di sini tidak boleh katanya. Jangan-jangan dia mau duduk di situ barangkali, bisa aja Allah Ta'ala. Tapi alasannya tadi masalah navigasi. Ditambah lagi kalau nanti wudu, kan tak boleh wudu bukan syariat yang melarang, orang punya pesawat yang melarang. Karena apalagi orang Indonesia ya wudunya seperti mandi gitu. Wudu orang Indonesia ini minimal 5 liter. Iya kan? Nak pakai keran atau nak pakai keran, kita wudunya banyak habis. Makanya dilarang oleh maskapai wudu di pesawat. Tapi kalau antum wudunya bisa dengan setengah gelas aqua, maka wudu. Makanya saya alhamdulillah tak pernah saya tayamum di pesawat, selalu wudu. Tapi jangan kasih tahu orang tak. Yang kasih tahu orang, buat nanti ngikut pula. Tentu kalau tidak bisa dengan seperti itu jangan wudu. Jelas. Nah, kemudian saya alhamdulillah tidak pernah sholat di bangku. Saya selalu sholat
di ruangan lantai itu. Apalagi sekarang kalau Saudi Airlines ada musallanya. Saudi Airlines itu ada musallanya khusus gitu. Bisa sekitar untuk 5 orang sekali salat. Tapi jangan kasih tahu apa ya. Ya pernah juga dilarang. Ya pas dilarang duduk lagi saya. Nanti pas apa pergi saya sholat. Nah, Bapak sholat di bangku aja katanya. Ya siap mbak kan gitu aja. Perempuan kan jangan dilawan sih. Iya kan perempuan jangan dilawan. Ya siap. Duduk aja dulu. Nggak meman dia. Tahu meman? Nggak mikirkan kita lagi dia kan? Kan banyak kerjanya pergi sholat. Ini bapak sudah dilarang ya. Tapi kan sudah selesai dia mah jelas. Nah. Saya kan tak panjang-panjang sholatnya Mbak. Tadi dia bilang targetnya satu sholat 2 menit. Satu rakaat 1 menit. Tapi kalau tuan-tuan 20 menit sholat iyalah. Ya 2 menit aja. Bahaya Pak katanya. Insya Allah kan Mbak kan juga jalannya. Kan hidang-hidang dia jalan juga dia. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa kana la yusalli al-maktubata musafiran illa bil ard. Nabi tak pernah salat fardu dalam keadaan musafir kecuali di tanah. Nah, mutawajjihan al-qiblah menuju kiblat. Kemudian beliau mengatakan Ibnu Abi Fudaik, yakni haddatsana Ibnu Abi Fudaik yaitu Muhammad ibn Ismail ibn Abi Fudaik al-Madani. Masyhur dengan Ibnu Abi Fudaik, thiqatun faqih. An Ibni Abi Dhi'bin, dari Ibnu Abi Dhi'bin yaitu Muhammad bin Abdurrahman ibn Abi Dhi'bin al-Madani, thiqatun faqih. An Uthman bin Abdullah ibn Suraqah, dari Uthman bin Abdullah ibn Suraqah al-Madani. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah ibn Haram al-Ansari al-Khazraji, sahabat junior Nabi alaihi salatu wassalam. Di Badar belum boleh ikut jihad, baru dibolehkan di Uhud. Dia dan ayahnya sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala rahilatihi muwajjihatan bihi qibala al-masyriq fi ghazwati Bani Anmar. Naam, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas kenderaannya muwajjihatan, menghadap bihi, jadi kenderaannya menghadap membawa Nabi bihi, menghadap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam qibalal masyriq, ke arah timur, padahal kiblat ke arah selatan. Iya, lupa Bapak ya. Nah, jadi kiblat ahlul Madinah arah selatan, kiblat ahli Mekah tergantung arah di mana dia berdiri. Tergantung dari mana. Kalau dia berada di utara menghadap selatan, kalau dia di selatan menghadap utara, kalau dia di timur ada barat menghadap timur. Itu untungnya di Mekah banyak arah kiblatnya ya Pak ya, kan banyak arahnya, jadinya pindah aja Mekah Pak. Nah, itulah zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Jadi kalau di Mekah dari arah manapun antum menghadap kiblat, masya Allah. Makanya di Mekah itu salat di Masjidil Haram lebih dari 100.000 kali salat. Tapi walaupun demikian ada juga yang tak pernah salat di situ, penduduk Mekah. Jadi kalau ada yang bilang misalnya, masa di Arab Saudi negara Islam tak ada konser misalnya, ya Syekh, dulu Nabi di situ. Dulu Nabi di situ. Nah, jelas ya. Dulu Nabi di situ, di Madinah. Ada enggak Abdullah bin Ubay? Ketika Nabi di Madinah, ada enggak orang munafik? Ada. Tuh Nabi enggak becus. Nah, itulah makanya kaum muslimin. Jadi artinya apa kaum muslimin? Ini kadang-kadang kan jadi ini kesalahan sekali hilang panas setahun oleh hujan sehari. Tanah itu tidak membersihkan, kita yang berkewajiban membersihkan. Bila ada yang tinggal di situ yang mengotori, harusnya kita mendoakan supaya mereka jangan mengotori. Jangan justru ya daun sehelai yang rusak lalu dipotong pohonnya. Ya ibarat sawit ya, buahnya banyak Pak. Kan buahnya banyak tuh. Cuman rusak satu pelepahnya. Dibawa sensor, dipotong semuanya. Antum berpikirlah yang sehat gitu.
Lagipun yang kita kritik ke mereka itu di kita ada apa enggak? Berarti antum menuduh ulama kita enggak becus juga. Nah itu makanya. Di istilahnya tepuk jidat, tepuk dada dulu, kempiskan perut, pikir-pikir dulu sebelum bicara. Jelas? Ini Masya Allah luar biasa serangannya para ulama. Nyata ulama tidak ada dakwah sama sekali. Ya Syekh, dulu Abu Jahal tidak bisa ada dakwah Nabi SAW. Gagal Nabi. Ini bukan Abu Jahal. Alhamdulillah masih abna'ul muslimin, masih orang-orang Islam yang mendirikan salat lalu berbuat maksiat. Tapi antum bilang maksiat tidak mengkafirkan orang, ya kan? Maka jangan buat gara-gara maksiat seperti negara jadi negara kafir. Jelas? Bapak jangan baperan dah. Biasa tenang aja, nah, biasa aja. Ya, semua yang dikritisi tentang pelanggaran syar'i itu di seluruh negara ada. Bahkan dalam intensitas yang lebih banyak. Misalnya negara kita, semuanya ada, tapi memang orang baik itu kalau buat satu kesalahan nampak gitu, nampak. Tapi kalau orang sudah biasa buat keburukan, orang dah maklum aja lah. Jadi siap-siap kalau jadi orang baik, siap kritik. Alhamdulillah. Taib selesai kita Pak. Hadisnya belum selesai, Bapak mau selesai. Taib. Bahwa Nabi SAW arah timur tadi. Sebenarnya kalau Bapak jawabannya betul, tidak panjang begitu tadi jadinya. Jadi arah timur fi ghazwati Bani Anmar, dalam peperangan Bani Anmar. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, kita cukuplah sampai di sini ya. Semoga dibawa setelahnya panjang lagi nanti Pak. Ya, bukan ya. Kalau mulai lagi, ini payah selesainya. Jadi kasihan saya. Kan? Nah, terima kasih dan mohon maaf. Ya, kita tutup aja sampai di sini. Intinya adalah bahwa ada hal-hal yang gugur kewajibannya dengan dalil Al-Quran dan kemudian sunnah Nabi SAW dalam fardu yang berkaitan dengan salat. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, di sini pentingnya ilmu ini. Ada masanya orang salat di atas kendaraan. Ketika kita lihat apa pula bapak tu gini dalam di atas mobilnya kan, kita paham kita, oh ternyata mungkin dia sedang salat sunat atau salat khauf. Minta tahu, sedang dikejar-kejar kan. Allah musta'an. Baiklah, sampai di sini kajian kita pada pagi ini. Semoga bermanfaat. Yang benar semata-mata taufik dari Allah, dan yang salah dan keliru kelemahan saya dan mungkin dari syaitan. Kepada Allah saya mohon ampunan. Kepada tuan-tuan dan perempuan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, mohon diberikan masukan atau dimaafkan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbani, merajut ilmu dan peradaban. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan
malaikat-malaikat yang ada di sisinya di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.